Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Kula aja korban untuk pertanyaan loro kriminal kabeh. Ya gara-gara korban urunan. Kan saat ini kan usum toh urunan 2 juta untuk sapi. Berarti nak 2 juta ping 7 untuk dhewe 14 juta. Pertama takokane apik sese kurang ajar. Pak Bah, yang tanya itu udah orang NU. Pak Bah. Katanya kalau sapi satu itu ditumpahi wong piro? 7. Nah, itu kalau misalnya sapi limusin. Sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan orang pitu kan berat. Misalnya urunan wong 20, seanggap aja kuat lah. Sapi limusin itu pakai 20. Uni-unimu kata saya. Terus dia mari tanya saya gara-gara saya guyon nih. Kalau orang nasional itu kan biasa. Misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo. Ruhin ngajar di SD Kota Gede. Kan kalau orang nasional kan biasa. Yang tanya saya itu orang nasional. Ya ada NU, ada Muhammadiyah orang nasional. Tapi senang Islam itu. Ya Islam lah, pokoknya senang Islam. Terus artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo. Sama pak cowok yang guru situ. Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Nah, berarti kan bojom digodol wong. Makanya pertanyaan, kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang nggo bojone wong. Mergo sing bagian sing ngurun itu kan enggak mahram. Ayo sing urunan siap. Bojone dadi gawa wong. Lah kula nggih nate takleti. Tenggen kula sakniki ya ana korban urunan sapi. Nek kula seneng wedhus. Karena kula rada egois dadi men dhewean ae rada egois. Terus kamela korban urunan sapi mah lebih nopo marinten-tenan ayo. Lah misale swargaku iku Januari. Swargamu cara apa Desember. Sapine ngenteni kuwi kesuwen. Lah nek wedhus aku misale swargaku Januari wis terbang wis. Lah nek wong pitu swargane tanggale beda-beda piye? Mosok swargaku bareng Ruhin. Ya karena mungkin kan cara teori kan. Misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. Lah nak nganti di ana pengumuman malaikat bahak masuk surga ditunda. Karena temannya masih di neraka. Repot. Saya ngamal lu ora usah mikir ngono. Maksudnya ngamal ya ikhlas ae. Sing kok pangeran ngature piye terserah. Lah nek mbok turuti bungo bareng bojone wong. Lah masih padha lanange ana potensi enten-tenan karena kelas surganya masuknya beda-beda. Mosok swargane wong saleh mbek setengah saleh bareng mosok terus sing saleh ngenteni 100 tahun mergo sing korban kancane jek neraka. Paham iki? Oh sekarang usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi amun dadi penggalih lho iki ra omongane wong nganggur ngoten mawon iki. Cuma nak cara syariat ancen apik wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong 7, apik wedhus sitok nggo wong napa sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja, ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga napa? Desember. Iya nak Desember mesti tahun, nak kacek 100 tahun iki. Tapi ora usah pikir, ora usah dijero-jero pokoke ngamal yo ngamal wae wis. Lha kula ora tak senengi wong ngamal kok diperhitungno, wis ora usah ngono nak ngamal yo. Ngamal ae sembah kok pangeran carane piye. Kalau sholat balik diparani tiang jog. Dia tak takut ning dalan. Sesuk mikir, nek ngamal sing ikhlas, engko pangeran gampang. Misale swargamu dhisik sing sitok jek ning neraka, wis sampe pangeran digekno kendaraan khusus wis liwat sing kok digenteni pangeran kan sugih. Kan gampang am. Kok repot. Misale engko nak ngampak sapi kesuwen swargane sing wong alim hafal Quran ikhlas ya nganggo kilat wis. Engko sapine pepek wis tak berangkat sik kan. Senengane kok repot. Wong swargane wong saleh-saleh iku numpak napa? Kilat. Suwen sapi ra tok-tok.
Ora ngamal kok diperhitungno ngono. Sing jelas iku sok mben kejadian iku do bojone digondol wong wis jelas iku nek diterus-terus. Sego korbane ku ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepakan ana mbah tuwa ape mati korban gak gowo mbah tuwa. Repot nak wis ngamal wis ikhlas ae. Mulane jare Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubro. Sebagian nyaratno pitu iku kudu ahlu baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuane tadi ben gak gondol bojone. Wah. Tapi jari Imam Malik ora ahlul bait ora apa-apa sing kok ben diatur pengiran asine Imam Malik yo bingung juga deh. Ngomong ora mikir ngono to. Lah misale kayak kiai ning pondok terkenal khusyuk alim, ana wedok wayu korban. Terus sampe ning akhirat lho Pak Yai digo bojone perkara korbane bareng. Ora repot. Ning dunyane ora tau go bojone wong malah ning akhirat. Kasus cara kula kasus. Saiki wong do engkek mau korban. Kula teng narukan nggih sering dibantai tiyang. Gus sakniki niku mboten tren kobang wedhus, perkarane do wedi darah tinggi. Memang sekarang Jokono bakasan mau kolesterol, darah tinggi macam-macam wong engkek. Di darah tinggi korban pitik. Kan ora ono hadis Gus nak pitik, nak sapi kan ono hadis. Padha wedi kolesterol ora ono hadis. Aneh-aneh wae. Wedi kolesterol ora ono. Wong melarat itu ora ngarah kena kolesterol, ora kena darah tinggi, wong mangane wedhus tahun pisan kok kena darah tinggi ya. Gara-gara mritungno darah tinggi sing sugih lae jek kepengin to. Lah sing sugih iki duwe selera wis sering nyate. Sing sugih do legowo ora usah njaluk agak darah tinggi. Jan dos setengah medhit to. Iso wong melarat darah tinggi wong mangane daging setahun pisan. Gara-gara darah tinggi kan sing sugih lah melok mangan. Jadi sing sugih ra gelem kabeh kan aman to. Ibnu Abbas serane korban malah mbek pitik. Ya pitik jago. Wis takok iki. Ibnu Abbas jenengan ngalimu korban mbek napa? Pitik. Aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan ono sing disembelih. Mulane kula tiru nih, zaman kula dereng sugih niku. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kula niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe rada sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang poel. Tapi riyen bertahun-tahun ngerti kok itu yang. Gus korban nak wedhus wedok gak korban mayuran. Jare sapa korban? Korban syaratnya macam-macam lho kudu poel, terus jare untune macam-macam lah pokoke ngoten. Lah sanatun mbah ngono lantek. Sebenarnya itu salah nggih. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas, umure setahun. Nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu benar itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dik pitik. Supaya menghilangkan toma. Mergo iku yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas. Akhire toma, nek ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging. Minimal keluarga itu ndak toma. Nggih, minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro. Mulane cara fikih iku mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. To al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ora iso korban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nek ora iso yo pitik, nek ora iso lele, sementing gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi mala yudraku kulluh la yudraku kullu. Nek ora iso ideal aja blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih tempe cilik-cilik angger bodo. Jare anut Gus Bas, penting ke aja muni korban, takoki wong yo muni mayoran. Ya sudah begitu. Dulu berapa sebegitu ulama-ulama dulu gitu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus gak blas. Akhirnya toma. Nang toma nyalahno panitia napa masjid. Sentimen ora dikei ndi. Itu salah nih. Ndak baik hidup gitu. Jadi kaidah eleng-eleng nggih mala yudraku kullu iku la yudraku kullu. Isla al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Jadi misalnya ana wong wudu, anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena ya wudu ra ini tok.
Liyane ditunda. Kok pangeran maklum, pancen isane raya. Ana wong diutang 10 juta. Isane nyaur 1 juta, sahur 1 juta terus blas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kalong napa? 1 juta. Ojo kok terus blas. Nah wong salah kaprah, pokoke anggere ora iso terus blas. Dadi rabi wong wedok iku syaraté ya ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku ya sakanane sing gelem ngono wae. Ojo terus gak rabi lah. Pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong ra hafal Quran ra alim ya tetep mulang jare Nabi balihu ani walau ya isane sak ayat kulhu wis diurang no kulhu. Barokah kulhu ngene-ngene suwe-suwe terakhir barokah kulhu mati husnul khotimah. Wis ngono lah nerangno barokah kulhu sugih kowe ra sugih-sugih. Pokoke barokah kulhu husnul khotimah. Wis pokoke sauni-unimu lah. Sementing ono sing diterangno. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah? Sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang. Sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib. Itu hanya urusan etika. Sehingga zabihatul muslim meskipun enggak baca bismillah baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan enggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Wah itu selingkuhannya kan masih marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan tidak. Coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan, sekarang-karmu kan gitu. Jadi apa? Itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi yang tahu Sarah. Karena ini sudah jelimet. Sudah jelimet. Sehingga enggak ada kitab matan yang induk kecuali disarai. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Syuja. Terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib. Ya, oleh Ibnu Qasim Al-Huzi. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadinya Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa memang kita butuh itu? Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, ya kira-kira majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan, hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena diogrok-ogrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat, nah, kan mungkin juga, ya kan, pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan, sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan tabir di Bajuriya sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, mendikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah.
Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet. Enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong enggak andikan enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi kontribusi pematian, tapi enggak ngefek. Makanya terus ada perdebatan. Ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau enggak syarah enggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini. Saya itu betul pernah ngalami itu. Ayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan dua rumah. Gus sih halal tuh orang, kadang tanya orang awam, halal kata saya. Padahal andai kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo geremeng eman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang nyambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu nggak boleh, tetap ada SOP kata Pak Arifin ada SOP. Dia kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan. Hayat mustaqirrah, hayat ittiroriyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung jadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksud saya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya tidak. Kata siapa kita Syafi'i banget? Tidak juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatul masbuh. Jadi tak baca ya supaya dapat barokahnya ulama ya. Jadi tak baca hasilnya ini di halaman, terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya, keluarga saya, sebagai penghormatan saya sama Habib Ali, Habib Qures, Habib Hussein semuanya, Pak Arifin dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam, ini halaman 562. Ikutnya bab kita buah kami Sayyidi wa Dzabai. Ya, jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetak sekarang enggak. Iya, kadang beda juz sekarang. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. 4 juz. Sekarang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Biasa kan di 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biasa. Iya, ada yang sama. Karena ngerti zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin. Sudah sepuh sih. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, saya pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sentek dong? Terus ya wes. Jadi nulisnya di HPS baru dulu. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah enggak
Gak perso itu. Anak-anak wah ini sidik benang ber. Ribet. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berot atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harad dama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah Pak Arif ini kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena daun serapi Pak Arif. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena daun serapi api Pak Arif. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu masbuh. Wa yuqalu aisyu masbuhin. Wal farqu baina annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Bayakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip. Corong Jawa iku kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu masbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bangsa halal itu kan penggemarnya masih lebih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, ya monggo. Karena mungkin secara medis, karena mengalami seperti itu, mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah. Ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan, kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan, kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwana, Mas Nafis daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting, karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Rifan. Udah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan.
Akhirnya ya ad-darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan enggak kiai, mumpung gratis. Enaknya enggak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh, digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang halal, naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu halal apa haram? Mungkinnya jawab haram semua. Ini bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba Pak. Kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di 2 alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih wis kleket-kleket. Kadang kan wis apa kejet-kejet itu sudah. Sudah tunggu SOP dari Pak. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirrah, ada hayat mustamirrah, ada hayat idtirariyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya nyun sewu di bab apa B. Itu ya nanti enggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago. Tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirrah, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita itu boleh narik kembali. Fa innal wafa atiyatun mahdhah, kata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.